9 fakta tentang Permenpan RB nomor 72 tahun 2020. P3K kecewa, dikutip dari jpnn.com. Sekitar 12.000 penyuluh pertanian yang telah lulus P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2019. Protes keras atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 72 tahun 2020. Menurut Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Forum Komunikasi THL-TBPP, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Jawa Timur, Bapak Nur Samsu, sejumlah pasal dalam Permenpan RB tersebut sangat merugikan mereka. Itu sebabnya mereka menolak ketentuan dalam regulasi tersebut. Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 sangat mencederai keadilan karena P3K hasil rekrutmen Februari 2020 diperlakukan seperti tenaga fresh yang tidak punya pengalaman kerja dan masa pengabdian yang linear dengan tupoksi jabatan yang dituju. Dia menyebutkan ada 9 fakta yang menjadi alasan penolakan atas isi dari Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 yang dinilai merugikan seluruh P3K tahap pertama. Nomor 1, Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 ini merupakan revisi atas perubahan Permenpan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K tahap 1 2019 untuk kelompok jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nomor 2, ruang lingkup aturan Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 sama persis dengan Permenpan RB nomor 2 tahun 2019, yaitu hanya mengcover kelompok jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian sebagai formasi jabatan yang dituju peserta CAT P3K tahap 1 2019. Dengan cakupan peserta terbatas by name by address dari kelompok tenaga guru honorer kedua lingkup kementerian, pendidikan nasional, dosen tenaga pendidikan lingkup perguruan tinggi alih status, tenaga kesehatan lingkup Kementerian Kesehatan, dan tenaga harian lepas tenaga bantu lingkup Kementerian Pertanian. Nomor 3, sesuai uraian butir nomor 2 di atas, seluruh ketentuan pada Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 berlaku pada cakupan sesuai lingkup Permenpan RB nomor 2 tahun 2019, yaitu lingkup terbatas CAT P3K tahap 2019. Nomor 4, ada satu pasal di dalam Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 yang punya implikasi serius dalam penerimaan hak gaji P3K tahap 1 2019, yaitu pasal 20B. Ketentuan lengkap pasal 20B adalah: yang pertama, P3K yang telah diangkat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20A ayat 2 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nomor 2, golongan gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nomor 5, ketentuan pasal 20B secara jelas dan tersurat menegaskan bahwa masa pengabdian peserta lulus CAT P3K seluruh kelompok tenaga sama tidak dihitung alias tidak dipertimbangkan sama sekali. Artinya, peserta tes CAT P3K tahap 1 diperlakukan seperti tenaga fresh graduate yang tidak punya pengalaman kerja dan masa pengabdian yang linear dengan tupoksi jabatan yang dituju. Nomor 6, fakta ketentuan pasal 20B ini tentu sangat mencederai keadilan dan tidak adanya penghargaan sama sekali dari pemerintah sebagai representasi negara atas pengabdian belasan tahun para peserta lulus CAT P3K tahap 1 2019, seluruh kelompok tenaga dalam lingkup Permenpan RB. Nomor 7, Forum Komunikasi THL-TBPP punya fakta pembanding bahwa untuk penerimaan CPNS 2016 dengan dasar pelaksanaan Permenpan RB nomor 8 tahun 2016, di mana THL-TBPP kelompok usia 35 tahun merupakan salah satu kelompok tenaga yang tercakup dalam lingkup Permenpan RB tersebut. Masa pengabdian sebagai THL-TBPP sejak awal direkrut dipertimbangkan dan dihitung sebagai masa kerja CPNS. Nomor 8, selain fakta pembanding pada butir ke-7, catatan pengalaman kerja dalam kegiatan penyuluhan pertanian menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran CAT P3K tahap 1 penyuluh pertanian. Dan nomor 9, berdasarkan beberapa fakta di atas, kelompok tenaga THL-TB lingkup Kementerian Pertanian menyatakan keberatan terhadap pemberlakuan ketentuan pasal 20B Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 tersebut.
dan meminta pemerintah Kemenpan RB untuk merevisinya dan menggantinya dengan ketentuan yang mengakomodir masa pengabdian sebagai THL/TP Kementan untuk dihitung sebagai masa kerja calon P3K penyuluh pertanian. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.